FM Makassar di Spirit of Indonesia. Kembali lagi Smart Listener, masih di Smart Community malam hari ini. Tentunya saya akan memperkenalkan kepada Anda narasumber saya pada malam hari ini yang cantik-cantik, luar biasa. Mereka muda-muda, bukan hanya cantik sih sebenarnya, muda, cerdas dan juga berprestasi ya. Mereka ini adalah Duta Wisata Sulawesi Selatan. Halo. Hai. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih loh ya sudah hadir. Nah, di depan saya ini Smart Listener, kalau Anda juga menyaksikan di live streaming kami di YouTube channel Smart FM Makassar dan juga di official account Facebook dari Smart FM Makassar, Anda bisa melihat nih ada dua gadis cantik di depan saya. Yang pertama ada Nur Wahidayanti Harda, biasa dipanggil Anti ya? Iya betul. Apa kabar Anti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Anti ini runner up 2 ya? Iya Kak. Runner up 2 dari Duta Wisata Sulsel tahun 2019. 2019. Terus yang satu ini nih pemenang tahun sebelumnya ya. Di depan saya ada Andi Yuni Safira Tenriola atau kita akrab disapa Yuni ya. Yuni ini adalah pemenang Duta Wisata Sulawesi Selatan 2019. Ada Yuni dan juga Anti. Saya punya newcomer lagi di sini, ada cowok dan juga cewek ya. Silakan langsung duduk Pak. Halo nggak usah Kak. ngedance dulu ya. Langsung duduk. Ada siapa sih nama kamu? Muhammad Tasin Usman. Oke, Muhammad Tasin Usman. Kamu juara berapa? Juara runner up 2 Kak. Oh, runner up Iya. 2. Berarti juara 3 ya. Oh, pasangan Iya, sama Anti. sama Anti. Welcome. Yang satu lagi? Oh enggak, oke, dayang-dayang ya say. Selamat datang di Smart Community. Mereka nih lagi menjalankan tugas sebagai duta wisata. How is that feel? Gimana sih rasanya jadi duta wisata gitu ya? Tapi nanti jawabnya. Saya akan mengawali kebersamaan kita malam hari ini sambil saya ngajakin juga Smart Listener untuk ikutan ya. Boleh di WhatsApp 0811461011 atau tuliskan komentar Anda di live streaming kami YouTube channel Smart FM Makassar. Saya mau ajak kalian main-main ya. Jadi ketika misalnya saya sebut satu kata, yang lain langsung sebut hal-hal yang berhubungan dengan kata tersebut. Misal, pelangi, Berwarna Merah. hijau. Oke, nah seperti itu ya. Yuni, suara mikrofonnya kurang kedengeran. Oke, boleh dicolek-colek dulu dikit. Nah, ini agak sensitif, suka rewel soalnya dia. Coba dicek lagi. Oh, belum ada suaranya. Oke deh. Kalau gitu Yuni nanti barengan aja deh kalau gitu sama Anti ya. Mikrofonnya di tengah. Baik. Nah, udah ngerti ya permainannya ya? Oke, duta wisata mah cerdas ya. Oke, kalau gitu langsung saja. Jawabnya cepet ya. 7 sabta pesona. Aman, Tertib. Bersih. sejuk, Indah. Ramah. kenangan. Yeay. Selanjutnya, wisata bahari di Sulsel. Pantai Punaga, Losari Waterfront. Bantimurung. Apalagi? Pulau Lanjukang, Pulau Lailae. Sama Lona. Pulau Badi, Kepulauan Selayar. Pantai Bira. Nah, yeay. Sebutkan 5 kabupaten di Sulsel. Kabupaten Goa. Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Janeponto, Kabupaten Sinjai. Tanah Toraja. Yeay. 100. Next belum habis soalnya. Gunung di Sulsel. Dari Yuni. Gunung Latimojong. Gunung Nana. Gunung Bawakaraeng, Ini sama lagi. Ayo. Sesean, Apa Bulu lagi? Saraung. Gunung. Ayo. Ya. Ayo. Gunung apa lagi? Buntu Kabobo. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, mereka Cukup, kayaknya
Nggak Langsung suka naik blank. gunung ya, nggak suka naik gunung suka naik ya. gunung. Oke, silakan mari Poso oke dulu tarik napas gitu kan. Habis maraton ke sini nih. Terus selanjutnya. Nah, ini nih duta wisata harus tahu banget nih. Kenapa kayak pertanyaan 3 besar ini Kak? Oh, seperti itu ya. Sedek-dekan itu ya 3 besar. Oke, Flashback. nanti diceritakan. Oke. Iya. Sebutkan wisata yang ada masing-masing satu aja. Wisata yang ada di Kabupaten Baru. Lapa Launa, Eh, Ayo, 5. Celebes Canyon. Nah, 5, 4. Lapangan Coli Puji. Ya. Ada loh pulau loh di Iya, sana. pulau apa lupa kan namanya Kak? Emangnya kalau misalnya di apa namanya? Dadakan gitu suka ngeblank Iya ya. Kak, Tapi seperti itu- kayak di pertanyaan 6 besar, 3 besar ngeblank Iya, nih. iya, iya. Tapi kan itu adalah tantangannya. Betul. Iya. Nah, tantangan seperti apa sih yang kalian rasakan selama menjabat sebagai duta wisata? Dari Yuni dulu. Kalau Yuni yang pasti kita harus berani untuk berbicara di depan umum. Mhm. Karena Yuni awalnya orang yang pemalu Kak, Mhm. pemalu banget kalau misalnya di depan banyak orang, terus dituntut harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Kadang itu Yuni kayak aduh malu gitu. Cuman Mhm. selama menjadi duta wisata ya itu adalah tuntutan gitu Kak. Dan selama setahun ini Yuni berusaha untuk coba tidak menjadi Yuni yang dulu yang pemalu. Jadi Mhm. sekarang kalau misalnya Yuni bertugas, Yuni sudah harus membiasakan diri untuk berkomunikasi sama banyak orang. Oke, Seperti udah itu. berapa lama sih kalian udah 1 tahun? Sudah lebih Kak, udah 14 bulan Oke, sekarang. 14 Iya. bulan, luar biasa. Berarti Lumayan. terpilihnya kemarin di akhir 2000. Terpilihnya 19 di September, terpilihnya Juli. di pertengahan tahun lalu Kak, di bulan Juli Juli. 2019. Oh, oke. Sebenarnya kan bulan Juli kemarin kita harusnya pemilihan lagi tuh Kak, Mhm. cuman karena COVID-19. Oke, it's okay. Berarti kalian dapat bonus dong Iya. ya. masih ada tanggung jawab. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau nanti gimana rasanya jadi bagian dari duta wisata? Kalian kan ada 3 besar ya? Iya Kak. Mm-mm. Jadi bagian dari Duta Wisata Sulawesi Selatan itu kebanggaan pribadi untuk Anti. Karena kenapa? Di dalam Duta Wisata Sulawesi Selatan Anti merasakan betul-betul yang namanya kekeluargaan. Kenapa Mhm. Anti bilang demikian? Karena solidaritasnya dapat, kompaknya dapat, dan di Duta Wisata Sulawesi Selatan Anti dapat pengalaman baru. Pengalaman Mhm. apa itu? Yang awalnya Anti jarang keluar rumah untuk kayak explore destinasi kayak gitu. Dan di Duta Wisata Sulawesi Selatan itu yang menuntut Anti untuk mencoba hal-hal baru. Dan Oke. menurut Anti kalau Anti tidak coba pasti Anti tidak tahu bagaimana rasanya. Dan Oke. ketika Anti masuk di Duta Wisata Sulawesi Selatan, menurut Anti jangan jauh-jauh untuk mencari hal-hal indah begitu ya. Mhm. Di Makassar engkau saja, Oke. ataukah di kabupaten takmu sendiri, itu sudah lebih baik daripada mesti harus keluar. Dan pokoknya tidak ada yang rugi ketika masuk di Duta Wisata Sulawesi Selatan 2020 nantinya. Oke, ya berarti mendobrak kebiasaan, Iya. keluar Iya. banget nih dari zona nyaman, Betul, gitu Kak. ya. Betul, Yang Kak. tadinya anak rumahan, Ya. mageran, kodong. Sekarang setiap hari banyak jadwalnya, Iya. seperti maki ibu pejabat. Nah, kalau Tasin Iya, Kak. sendiri sebenarnya boleh dong dikasih tahu juga ke smart listener, Iya. teman-teman mengemban amanah sebagai duta wisata itu tugasnya apa sih? Iya. Jadi yang kalau kita dengar sebagai duta wisata itu bukan hanya soal melulu penjemputan ataupun mendampingi tamu-tamu besar yang datang ke Provinsi Sulawesi Selatan khususnya. main jobnya duta Iya. wisata apa? Tapi pada dasarnya ya kita adalah duta. Duta kita beda dengan model. Tentunya kita harus menjadi seorang visioner yang membawa apa nih visi dari yayasan kita. Nah, di samping itu kita harus betul-betul mengemban tugas tersebut bukan hanya soal selempang, tapi di mana kita dituntut untuk bisa menjadi role model bagi khususnya milenial. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menunjukkan potensi yang kita miliki. Contoh saja dengan hal-hal yang kecil.
paling tidak kita mampu mengeluarkan aspirasi yang ada di dalam diri kita kepada pihak yang berwenang. Contohnya kepada dinas, entahkah itu mungkin dalam hal perbaikan ataupun saran untuk daya tarik wisata itu sendiri yang ada di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin seperti itu sih Kak kalau menurut Oke, Tasin. kalian menjadi ambasador Iya. gitu ya. Ambasador itu kan berarti wajah Iya. pariwisata di Sulawesi Selatan ngeliatnya ke kalian gitu. Berat gak sih sebenarnya Yuni? Kalau Yuni berat Kak, karena ya kita harus mencerminkan sosok yang baik di mata orang gitu Kak. Dan menurut Yuni kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana supaya orang melihat kita tuh baik, tetap memiliki hospitality, tetap memiliki keramahan sama siapapun. Jadi kalau menurut ini tuh berat sih Kak kalau memang kita harus seperti itu. Nah, karena kan topik kita malam hari ini how to take advantage dari potensi pariwisata. Sulsel tuh potensi pariwisatanya sangat-sangat besar ya Iya, nggak sih? betul Kak. Wisata bahari, Iya, kemudian kuliner, kulinernya, kemudian heritage-nya banyak. bener, apalagi Sulawesi Selatan digadang-gadang menjadi salah satu pelopor gitu ya untuk Iya. wisata halal ya nggak sih? Iya, betul Pasti Kak. tahu kan kalian? Tahu. Nah, gimana sih kita bisa memanfaatkan kalau dari pandangan kalian ya sebagai duta wisata gitu, gimana sih kita bisa memanfaatkan potensi wisata pariwisata yang begitu besar di Sulawesi Selatan? Ya, siapa? Kalau dari saya sih Kak, menurut Tasin, bagaimana kita memanfaatkan itu kembali lagi dengan perlunya sosialisasi masata atau masyarakat sadar wisata. Oke. Jadi bukan hanya kita berbicara bagaimana orang yang datang ke Sulawesi Selatan, tapi apakah kita masyarakat Sulawesi Selatan sudah mampu tidak menyambut kedatangan wisatawan sebelum melakukan, apakah kita siap menuju ke potensi-potensi wisata yang lainnya. Sebut saja kita digadang-gadang untuk menjadi salah satu provinsi yang kaya akan marinnya, heritage-nya, kulinernya, karena kita dikenal sebagai Sulawesi Selatan memiliki Tribun. Namun bukan hanya itu, tapi kita memiliki potensi-potensi yang lain. Maka dari itu kita harus kembangkan, bukan hanya promosi, bukan hanya kita menjual kelebihan itu, tapi bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, sehingga kita mencerminkan bahwa inilah sosok masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Oke. Nah, tadi kamu sempat menyebut Tribun dari Iya, Sulawesi Kak. Selatan. Mungkin smart listener ada yang nggak tahu dan mungkin asing dengan Iya. istilah itu. Itu apa sih? Jadi Tribun itu kita memiliki 3 keunggulan wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama ada Beyond Kuliner yang dituan rumai oleh Kota Makassar sendiri. Kemudian ada Beyond Marine atau wisata bahari yaitu Kabupaten Bulukumba. Dan yang ketiga adalah Marine Heritage yang ada di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tapi pada dasarnya bukan hanya Tribun itu Kak. Kita juga memiliki potensi-potensi yang lain yang harus kita babat untuk menambah Beyond kita yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, itu dia, biar banyak nih Iya, beyond lainnya betul, yang Kak. hadir di Sulawesi Selatan. Gimana cara menggali itu? Kan banyak yang nggak tahu ya. Oke, kalau Sulawesi Selatan lautnya itu ya bira aja. Iya. Terus kalau misalnya wisata-wisata lain heritage Toraja. Toraja itu terus Itu yang terus. bahkan orang kalau saya pernah nih pengalaman ketemu salah satu wisatawan asing gitu ya. Mereka kenalnya bahkan bukan Makassar sebagai ibu kota Iya. dari Sulawesi Selatan. Mereka kenalnya Toraja, Toraja. gitu. Karena mungkin saking sennya mereka ke Toraja dan taunya Sulsel itu Toraja aja Iya. gitu ya. Ternyata banyak lain. Nah, gimana sih cara kalian untuk menggali potensi yang belum sama sekali ketahuan nih sama orang lain? Gitu ya. Kalau- Sama bukan hanya dari kita di Sulawesi Iya. Selatan tapi juga masyarakat luar. Jawabannya ditahan dulu ya. Kita akan Siap. kembali habis yang satu ini. Smart listener, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Smart Community. Smart Community masih bersama dengan anak-anak muda keren Duta Wisata Sulawesi Selatan. Yeay. Tagline-nya apa kalau Duta Wisata? Setahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Wow. Insya Allah ya. Amin. Amin, semoga bisa menginspirasi seterusnya ya, bukan hanya setahun ini walaupun Iya. udah lewat waktunya ya. Udah expire sih sebenarnya kalian ini. Udah 14 bulan gitu. Kalau bayi apa ya? Bukan prematur Merangkak lagi. nih Kak. Oke, baik. Melanjutkan perbincangan kita yang tadi sempat kepotong gitu ya.
banyak potensi kita, tapi banyak juga yang nggak bisa sayang gitu loh, nggak digali. Orang taunya Toraja aja, orang taunya Bira aja, atau mungkin kepulauan ya Selayar aja gitu kan. Tidak banyak yang mengetahui hal-hal lain kayak gitu. Misalnya tadi kayak baru yang orang ketahui ya Celebes Canyon, terus Lapalauna. Padahal masih banyak nih potensi-potensi lain bahkan di kabupaten-kabupaten lain. Kalau kalian sebagai duta wisata gimana sih caranya kalian nih mempromosikan wisata pasti kan? Nah, menggali potensi yang belum terkuak itu gimana sih? Kalau dari kalian, dari Yuni dulu deh. Yang pasti pertama ya dari diri kita dulu harus tahu potensi itu, di potensi wisata yang dimiliki oleh wilayah kita sendiri itu seperti apa. Itu pertama. Terus yang kedua, di kepariwisataan itu Kak bukan hanya melibatkan pemerintah saja untuk membantu dalam pengoptimalan kepariwisataan Kak. Jadi ada istilah pentahelix. Jadi apa itu pentahelix? Jadi pentahelix itu ada government atau pemerintah, ada community, ada media juga, terus juga yang dimana mereka semua itu harus saling berkesinambungan, bekerja sama untuk bisa bersama-sama membantu kegiatan pengoptimalan kepariwisataan itu Kak, seperti itu. Jadi tugas kalau dari kita duta wisata ya kita harus membantu mereka nih. Jadi kita harus tahu dulu potensi-potensinya wisata yang ada di Sulsel itu apa-apa aja. Habis itu nanti apa yang kita tahu ini kita bisa sharing ke mereka, kita bantu mereka kira-kira ini loh potensi-potensi wisatanya dan cara pengoptimalannya itu seperti apa lewat bantuan mereka tadi tuh Kak, yang pentahelix itu. Tapi selama Yuni deh secara pribadi selama menjabat gitu pernah nggak sih mendapatkan pengalaman wah saya dapat wisata baru nih yang sebenarnya orang nggak pernah gitu? Pernah Kak, pernah banget karena terlepas dari Yuni sebagai duta wisata, Yuni kan juga mahasiswi pariwisata Kak. Jadi jadi cocok nih jadi satu selaras jurusan. nih, Kak. Kamu anak siapa? Anak pariwisata juga Kak. Ini anak siapa? Anak mama. Nah, kalau Anti apa? Pariwisata juga? Oh ekonomi, wow. Tapi tetap masih ada hubungannya gitu ya. Oke lanjut intermezzo. Jadi selama Yuni kemarin menjadi mahasiswi pariwisata, terus Yuni juga jadi duta wisata, Yuni sering sekali mengunjungi tempat-tempat wisata yang dimana tempat wisata tersebut terkadang belum banyak orang yang tahu. Misal salah satunya apa? Kemarin Yuni ke Kepulauan Selayar Kak. Yuni kira Kepulauan Selayar itu pulau aja, ternyata di Kepulauan Selayar ada pulau lagi. Gitu. Nah di pulau itu namanya saya sebut saja itu adalah Liang Kareta. Jadi pulau itu cantik sekali, jadi benar-benar masih bersih, betul-betul airnya tuh jernih sekali, ikannya tuh benar-benar sama seperti kayak di Bunaken Kak. Kalau dilihat, cuman Yuni coba tanya ke masyarakat yang di sana, katanya di sini tuh belum sama sekali belum pernah ada pemerintah yang masuk ke sana untuk membantu mereka mempromosikan contohnya. Jadi sedih juga sih Kak, kok tempat sebagus ini tidak terlihat, terekspos gitu. Jadi terus Yuni memanfaatkan tugas Yuni sebagai duta wisata sekaligus duta wisata waktu itu. Jadi Yuni mencoba mendekat ke dinas pariwisata di Kabupaten Selayar. Yuni coba cerita di sana. Yuni tuh lihat ini loh Pak di Liang Kareta itu. Jadi kalian adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Sekali, terus nah biasanya masalah apa sih selain itu tadi ya, salah satu masalah dan juga pengalaman yang ditemukan sama Yuni. Kalau Anti kadang selama menjabat dari duta wisata gitu, masalah apa sih yang sering didapati di lapangan gitu dari masyarakat, mungkin dari pokoknya hal-hal yang berhubungan ya apa aja? Contoh kecilnya itu akses ke destinasi wisata tersebut. Kadang orang Anti berasal dari Kabupaten Goa nih. Jadi di Kabupaten Goa itu orang cuman kenalnya Malino Highland. Ya. Lapangan tembaknya Malino yang orang bisa naik kuda kan. Hutan pinus. Ya, hutan pinusnya juga. Tapi ternyata orang juga tanpa mereka tahu di Malino itu juga ada yang namanya air terjun ketemu jodoh. Dan
itu belum sama sekali disentuh oleh pemerintah. Oke, saya pernah ke sana loh, tapi Uh-uh. nggak ketemu jodohnya. Kasihan ya. Coba lagi. Oke. Jadi akses Oke. untuk ke air terjun ketemu jodoh itu masih sulit, masih harus mendaki, motor pun juga curam untuk naik ke sana, batu-batu kayak gitu kan. Seharusnya itu menjadi pusat perhatian pertama pemerintah, ya kan? Karena kalau aksesnya bisa diperbaiki, itu bisa menjadi salah satu daya tarik tambahan bagi Kabupaten Goa, dan itu bisa memajukan ekonomi di Kabupaten Goa itu juga, di Nah. daerah situ kan. Iya. Itu. Dan itu adalah salah satu tanggung jawab kita Iya, gitu Iya, ya. betul Kak. Bukan hanya duta wisata, tapi Masyarakatnya masyarakat juga. sekitar Apa harus tadi sadar. Masita? Masata. Oh Masata, bukan Iya. Masita ya. Baik. Masita itu sepupu saya. Iya. Oke, Masata, masyarakat Sadar wisata. sadar wisata. Karena masyarakatnya belum sadar, makanya dibutuhkan ada duta wisata. Iya, perlunya sosialisasi untuk langsung ke masyarakatnya Nah. supaya tahu nih Nah, bagaimana. gimana kalau misalnya saya nih mau jadi duta wisata, masih Iya. bisa nggak sih? Sekarang Kak Rifa umurnya berapa? Masih 17. Oh, masih bisa, masih bisa. Oke. Batasnya sampai 26, Kak. Oh 26. Iya. Oh lewat dikit. Berapa bulan lewatnya, Kak? 12 bulan say. Oke, jadi batas usianya untuk 26 Iya. tahun ya Iya. untuk jadi duta wisata. Gimana sih caranya untuk jadi duta wisata? Ada nggak sih proses seleksi di tahun ini? Iya Kak, jadi untuk tahun ini kebetulan Tahsin dipercaya dengan Dewan Pembina menjadi ketua panitia untuk pemilihan Duta Siapa Wisata ketua? Sulawesi Selatan 2020. Bisa. Iya, bisa. Jadi untuk tahun ini tentunya kita akan mengevaluasi apa-apa yang kurang dari pemilihan Duta Wisata tahun 2019. Jadi sebut saja nanti tentunya kita akan mengikuti standar yang ada di nasional, Kak. Oke. Seperti apa kebutuhan orang nasional yang minati untuk yang dipilih menjadi seorang Duta Wisata Indonesia. Oke. Nah, dari situ Dari provinsi akan ada tingkat nasional. nasional. iya, Iya. betul, Kak. Oke, yang kemarin mewakili? Yuni dan Yolan di Yuni. Bali. Oh, gimana rasanya? Waduh, luar biasa. Betul-betul. Di Sulsel aja tuh tekanannya sudah terasa, Kak. Apalagi di nasional, Kak. Di Itu nasional. tambah besar lagi tekanannya di sana. Jadi Waduh. sampai pengalaman yang tidak bisa dilupa itu yang sampai jam 6 pagi itu kita masih latihan untuk koreo grand final. Habis Wow. itu setelah Berapa lama waktu itu nasional karantinanya? kita ada 6 hari, Kak. Oh, Waktu 6 itu, hari dan 6 itu hari. full kegiatan. Full kegiatan. Tapi enggak sakit Jaki toh? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Nah, banyak nih pasti anak-anak Iya, muda khususnya smart listener yang usianya masih masuk nih. Iya. Sebelum 26 tahun masih bisa nih kayaknya ya Masih. untuk gabung ya. Caranya gimana sih untuk ikut menjadi seperti kalian, jadi Iya. ambasador pariwisata Sulawesi Selatan? Iya, jadi untuk sobat wisata yang ada di Sulawesi Selatan khususnya putra-putri daerah terbaik, inilah saatnya kalian berkontribusi untuk daerah kalian, menunjukkan potensi kalian dengan mengikuti pemilihan Duta Wisata Provinsi Sulawesi Selatan di bawah naungan Asosiasi Duta Wisata Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan. Jadi syarat utamanya itu adalah tentunya putra-putri yang berdomisili di Sulawesi Selatan. Kemudian usianya dari range 16 tahun sampai 26 tahun dan berwawasan kepariwisataan dan berkemampuan dalam bidang seni. Kemudian memiliki tinggi badan minimal Oke. untuk putri 155 dan putra 165. Oh, masuk ja itu, masuk Iya. ja. 155 toh, Iya. baik. Terus Dan untuk administratifnya nanti mengumpulkan foto, oke. terus Pendaftarannya udah dibuka dari kapan sampai dari kapan? Agustus Kak sampai nanti pada saat technical meeting tanggal 6 November. Oh, 6 November. Oke, masih ada kesempatan smart Iya. listener. Nah, Masih kenapa ada 1 nih? bulan Kak. Masih ada 1 bulan. Nah, kalian kan sudah merasakan gitu Iya, ya Kak. sebagai menjadi duta wisata selama 14 bulan ini. Kenapa anak-anak muda di Sulsel tuh harus menjadi duta wisata gitu? Anti, gimana? Menurut kamu? Menurut Anti, kenapa pemuda-pemuda di Sulawesi Selatan wajib ikut pemilihan Duta Wisata Sulawesi Selatan 2020? Yang pertama, kalian dapat pengalaman baru. Kedua, kalian berkesempatan untuk memberikan kontribusi kalian terhadap daerah kalian masing-masing. Dan yang ketiga, tidak ada ruginya sama sekali untuk kalian masuk ke Duta Wisata Sulawesi Selatan 2020 karena yakin dan percaya kalian bakal tetap diberdayakan di Dinas Pariwisata pastinya. Oke. Dari kemarin-kemarin Yuni, Tahsin dan saya juga sudah merasakan kita sangat sumber daya dari Duta Wisata Sulawesi Selatan itu sangat dibutuhkan di Dinas Pariwisata dan itu tidak ada ruginya sama sekali. Jadi buat Oke. teman-teman yang
masih berumur yang tadi disebutkan sama Kakak Tahsin, Mhm. buruan daftar dan wakili kota kalian. Oke, wakil daerah kalian Iya. masing-masing. Informasinya bisa didapatkan di mana Yuni? Kalau informasinya kalian bisa langsung dapatkan di official Instagram kami di @officialduisulsel. Di situ juga ada form pendaftaran. Jadi kita di sini untuk mendaftar itu kita lakukan secara online, Kak. Jadi di sana Oke ada deh. formnya juga buat diisi. Wow, kalau gitu saya mau langsung ke Instagramnya deh ya. Iya. Kita kepoin di sana. Terima kasih banyak loh Siap, teman-teman. Kak. Sekali lagi dong tagline-nya Duta Wisata. Setahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Terima kasih banyak Yuni, Anti dan Iya, juga Kak. Tahsin sudah Thank berbagi. you. Semoga bisa menginspirasi juga smart Amin. listener yang mendengarkan. Jadi pikiran kita terbuka soal kepariwisataan Iya. kepariwisataan di Sulawesi Selatan dan semoga kita bisa menjadi bagian Amin. dari Duta Wisata. Even Iya. though kita nggak ikut pemilihan tapi kita jadi Iya. masyarakat. Everyone is tourism ambassador. Yes, benar. Thank you. Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.